Hi guys, welcome back to SOS. This is not a game or dangerous, but this is side of SMK Negeri 1 Tarakan. Yeay. Nah, pernah kepikiran gak sih ada sisi lain dari SMK Negeri 1 Tarakan yang belum kalian tahu? Apa tuh? Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal bongkar hal-hal seru yang mungkin kalian gak pernah nyangka sebelumnya. Wow. Nah, episode kali ini tuh episode yang spesial banget loh guys. Betul. Kenapa tuh? Karena, nantilah. Oke, sebelum kita mulai, kenalin aku Reni Meta Sari Tamria dari kelas 11 Akuntansi 2. Dan aku Farah Anyara Syakirana dari kelas 11 Akuntansi 1. Nah, sebenarnya udah ketahuan gak sih dari judul? Ya, udah ketahuan banget sih pasti. Cuman gak apa-apa lah ya. Jadi, bintang tamu di podcast SOS yang keberapa nih ya? Ketiga kali. Mungkin. Ketiga, yaitu adalah Ibu Novita Carolina SST MPD. Hai, selamat pagi. Beliau nih sekarang menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Tarakan loh guys. Tuh. Kepada Bu Novi bisa memperkenalkan diri Ibu gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Novita Carolina, Kepala SMK Negeri 1 Tarakan yang mulai menjabat dari bulan September 2024 hingga sekarang. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana perjalanan dan pengalaman Ibu Novi di dunia pendidikan ini hingga Ibu Novi bisa berada di tahap sekarang ini? Baik, awalnya saya berasal dari SMK Negeri 2 Tarakan. Saya dulu guru mata pelajaran produktif, jurusan otomotif, dan sebelumnya sih saya perjalanannya jauh sih. Jadi dulu itu pernah bekerja di bengkel, kemudian saya mengikuti tes guru bantu sekitar tahun 2003. Penempatan awalnya sih di SMP 7 gitu. Kemudian saya dipindah lagi ke SMK 2 hingga tahun 2024. Ya kurang lebih sudah 18 tahun untuk menjadi guru gitu. Keren. Nah, sejauh perjalanan itu tuh Bu, apa sih tantangan yang Ibu hadapi kayak gitu? Ya, untuk tantangan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau ibaratnya di usia sekarang saya, ketika saya melihat ke belakang gitu ya, jadi ternyata perjalanan hidup itu memang ada artinya, dulu itu ada artinya gitu ya. Kenapa dulu itu saya misalnya harus mengajar dengan sepenuh hati gitu ya, harus datang tepat waktu dan tepat waktu saatnya mengajar jam 7.15 harus jam 7.15. Bahkan saya pernah balapan dengan murid saya gitu ya, naik motor gitu kan, janjian karena ketika mau masuk kelas kita harus apel dulu, apel di pagi gitu kan. Jadi sebelum 7.15 memang sudah dari rumah sudah berangkat duluan, terus ketemu siswa balapan, ayo bu, dan ternyata mereka yang duluan sampai, terus baris baru saya sampai begitu. Jadi tantangannya itu membuat kita menjadi sangat bersemangat gitu untuk menjadi lebih baik gitu kan. Menurut saya bahwa yang kemarin yang saya lewati itu sebenarnya tidak akan pernah terulang kembali. Ya, betul. Maka saya berpendapat ada baiknya di mana kita berada sekarang, kita lakukan yang terbaik, kita nikmati prosesnya, maka semua akan menjadi kenangan yang terindah. Ibu kayaknya gurunya asik banget nih sama mengajar kayak gitu. Pasti sering disukai murid nggak sih Bu? Ya nanti yang bisa menilai yang pernah saya ajar gitu ya. Okay. Cuman biasanya kalau ketemu Ibu pindah enggak bilang-bilang gitu ya, pas kami PKL, pas saya waktu itu kan jadi wali kelas. Ibu enggak ngomong-ngomong, Ibu enggak ngomong-ngomong udah tiba-tiba pindah. Aduh bagaimana ya dapat tugas yang baru gitu kan. Tapi kan kita bisa komunikasi lewat WA terus. Jadi kami tuh masih komunikasi lewat WA, sering olok-olokan, kejadian-kejadian yang di kelas. Kemudian saya kemarin itu meskipun menurut orang itu lebay atau bagaimana, saya selalu merekam momen-momen foto bersama, memfoto kegiatan mereka pada saat belajar
ataupun saat kami lagi ngobrol, diskusi dan seterusnya pada saat praktek misalnya kan di bengkel otomotif itu pasti saya rekam. Jadi kenangan itu sengaja juga saya masukkan baik di YouTube maupun di Instagram saya gitu. Sering banget tuh kan aku nih follow IG-nya Bu Novi nih. Ya. Sering banget loh guys. Ibu tuh pasang kayaknya tiap hari ada deh. Iya, ada. Pasti post story terus. Ya, harus ada. Menurut saya harus ada. Dan itu membantu saya ketika misalnya ya, ada kegiatan sekolah gitu ya, kegiatan sekolah misalnya tentang kegiatan taekwondo atau kegiatan pembelajaran. Nanti dari humas sekolah kesiswaan itu pasti nanya ke saya karena mereka tahu sering melihat Instagram saya. Bu Novi minta tolong dong dikirimkan foto atau video yang kegiatan yang ini dan memang bermanfaat. Itu satu. Kemudian kedua, ketika kami sebagai istilahnya guru kan ada yang namanya e-kinerja yang harus dicatat setiap hari pekerjaannya apa saja. Dengan foto saja kita, hari ini aku mengerjakan ini, catat gitu. Jadi setiap hari terdokumentasi baik secara foto maupun secara tulisan begitu. Nah, dari tantangan-tantangan Ibu yang pernah Ibu alami, menurut Ibu motivasi yang paling membuat Ibu lebih semangat itu apa, Bu? Ya, yang membuat semangat saya adalah seperti tadi saya bilang bahwa ada kesempatan. Saya melihat kesempatan, ini kesempatan buat saya. Saya tidak mau memunculkan rasa ragu di dalam diri saya gitu ya. Meskipun belum pernah saya lakukan, tapi saya akan lakukan. Meskipun dengan mungkin ilmu yang saya dapat sedikit, tapi belajar kan sepanjang hayat. Artinya yang mungkin kita tahunya cuma separuh, dibutuhkan satu, maka saya punya waktu untuk belajar gitu ya. Jadi meskipun tua begini, saya harus tetap membuka, membaca begitu. Terus memang harus tetap mempunyai circle, mencari-cari informasi baik kepada teman-teman yang rekan sejawat maupun yang kalian yang masih muda-muda. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk bertanya gitu. Nah, kan kita sudah bahas nih perjalanan Ibu, terus motivasinya. Siapa tahu motivasi yang Ibu sampaikan tadi bisa dipakai juga buat kita nih anak muda nih. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, first impression Ibu pas masuk ke SMK Negeri Tarakan ini kayak mana sih Bu? Ya, pas saya masuk di sini, pertama yang saya lihat sekolahnya indah, cantik, penuh warna-warni, kemudian banyak tanaman-tanaman yang cantik dan terawat semuanya gitu. Terus yang saya senang sekolahnya ini menurut saya itu cukup gitu ya. Jadi space-nya itu cukup. Jadi ketika saya harus bergerak ke sana ke sini itu enggak membutuhkan waktu lama gitu ya. Misalnya meskipun ke Busana menurut saya itu cukup dekat gitu ya dibanding waktu kemarin saya waktu di SMK 2. SMK 2 kan luas gitu ya. Gede banget Gitu. sih. Jadi saya senang dan saya memang kayaknya di sini banyak seni-seninya gitu. Terlihat dari gambar-gambarnya saya sudah ada semua. Begitu. Kalau misalnya perbedaan suasana yang Ibu paling rasakan dari yang sebelumnya Ibu mengajar 18 tahun di SMK 2 sama di SMK 1 itu apa, Bu? Yang berbeda adalah saat ini gimana ya? Waktu saya jadi guru, pertama memang saya harus memimpin diri saya dulu gitu ya. Mengatur yang meregulasi diri saya itu saya sendiri. Kedua, bahwa skup yang saya bertanggung jawab terhadap mereka adalah anak-anak saya, murid-murid saya, baik pada murid yang saya ajar maupun murid-murid saya sebagai wali kelas. Jadi circle-nya mau dibilang kecil enggak juga kecil gitu ya, tapi kalau dibandingkan yang sekarang, ketika saya melihat ya saya berdiri di lantai 2 sana, saya memandang gitu ya bahwa tanggung jawab saya bertambah besar. Bahwa saya juga harus bertanggung jawab terhadap guru-guru di sini, kemudian siswa-siswa saya yang di sini ada sekitar 1.168 orang. Selain guru juga ada namanya tenaga kependidikan yang kayak cleaning service, satpam dan seterusnya, semuanya lah. Jadi ada yang dipantau tuh lebih luas lagi, lebih besar lagi. Cuman tentu karena luas dan besar ini perlu ada yang namanya delegasi.
Delegasi yang dimaksud adalah bahwa ada beberapa tugas yang bisa didelegasikan kepada wakil kepala sekolah, baik di bidang humas, bidang kurikulum, bagian sarana prasarana maupun kesiswaan. Gitu. Nah, setelah melihat itu semua, menurut Ibu ada yang perlu ditingkatkan lagi nggak sih dari sekolah ini? Ya, yang perlu ditingkatkan sebenarnya ini kan dalam rangka mendukung program pemerintah gerakan gerakan 7 kebiasaan anak sehat gitu kan. Jadi kan kita memulai dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi pemerintah sudah mulai mengevaluasi dengan memberikan kuesioner gitu ya. Kuesionernya untuk kepala sekolah, untuk wakil kepala sekolah, kemudian ada 30 siswa gitu ya. Nah, sebenarnya 7 kebiasaan siswa ini kan sederhana aja, bangun pagi, sholat gitu kan, terus tidurnya harus cepat, dan ternyata itu saat ini itu kebalikan sebenarnya kan. Iya kan? Jadi kalau saya ngobrol dengan siswa di sini, tidurnya jam berapa? Kadang jam 11, Bu, kadang jam 3. Tapi bangunnya harus pagi. Nanti belajarnya ngantuk. Nah, yang seperti itu yang memang menjadi tantangan dan memang harus perlahan-lahan lah ya, namanya kebiasaan gitu ya. Kalau dilatihkan setiap hari, ya insya Allah nanti akan tercapai. Cuman membutuhkan waktu. Nah, dalam perjalanan waktu itu tentu ada strategi-strategi supaya tujuan yang tadi itu, 7 kebiasaan itu bisa tercapai. Mengenai ini Bu, sistem blok kan dulu kan SMK 1 ini sempat nggak menerapkan sistem blok, sekarang menerapkan lagi. Nah, menurut Ibu tuh sistem blok itu seberapa efektif dalam proses kegiatan belajar mengajar, Bu? Ya, jadi kalau melihat dari sistem pembelajaran blok, kalau biasanya kan pembelajaran itu seminggu sekali atau dalam 1 minggu itu masuk ke lab, misalnya lab kuliner atau lab AKL dan seterusnya, itu dalam 1 minggu itu bisa 2 kali. Nah, pada saat di 1 atau 2 kali hari itu gitu ya, mungkin kita sedang mengerjakan project gitu ya, ada namanya project based learning, pembelajaran yang berdasarkan proyek gitu ya, misalnya kayak memasak gitu ya, membuat sesuatu yang membutuhkan waktu panjang tapi terputus hari itu, harus disambung lagi minggu depan gitu kan. Maka dengan adanya sistem pembelajaran blok diupayakan pembelajaran yang berlangsung selama 2 minggu ditarik dalam 1 minggu gitu ya. Jadi yang biasanya 1 minggu 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan proyek, maka ditariklah dia dalam 1 minggu itu dipelajari semuanya sampai tuntas. Harapannya ketika nanti kalian belajar di lab, pada saat belajar praktek dan seterusnya, ada misalnya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, bahkan guru olahraga melihat ketika pembelajaran sistem blok mata pelajaran produktif itu terjadi, di situ nanti guru melihat, oh misalnya kekurangannya Reni ketika dia harus presentasi produk, bahasanya kurang terstruktur misalnya gitu ya. Itu satu bahasa Indonesia. Kemudian ketika dihubungkan dengan mata pelajaran olahraga kemarin ada LKS gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat siswa praktek memperagakan membutuhkan kekuatan tangan gitu ya, kekuatan tangan. Ini orangnya kecil nih gitu ya, terus botolnya gede, terus harus begini tangannya, harus begini ya. Nah tentu kan diperlukan latihan-latihan otot, dan harusnya guru olahraga dapat memprogramkan bahwa ada kegiatan atau gerakan-gerakan yang mampu membentuk kekuatan di tubuhnya siswa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, rutinitas begitu. Jadi lebih kepada mata pelajaran yang, jadi kan nanti mata pelajaran produktif 1 minggu, minggu depannya yang teori ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah diupayakan yang mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga itu mensupport siswa untuk meraih kompetensi yang diinginkan gitu ya. Misalnya siswa mampu melakukan misalnya table manner kah, atau masak gitu, melayani restoran gitu kan, dengan gerakan-gerakan yang dia tangannya harus kuat. Maka si
guru-guru yang mata pelajaran yang teori gitu ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris itu mensupport semuanya. Jadi bukan sendiri-sendiri belajarnya, tapi harus mensupport, termasuk bahasa Inggris. Jadi ketika presentasi gitu ya, mungkin tamunya orang Inggris gitu ya. Nah, dari situ bisa dipelajari. Oh, nanti kalau menghadapi tamu yang dari orang Inggris lah gitu ya. Oh, bahasa Inggrisnya untuk menyapa, untuk mempersilahkan dalam bahasa Inggris itu seperti apa begitu. Nah, ini saya penasaran aja sih, Bu. Kan Ya. untuk sekarang, untuk saat ini sistem blok itu cuman ada di kelas 11. Nah, apakah nanti pas penerimaan siswa baru, berarti kami kan PKL terus naik ke kelas 12 kan? Ya. Jadi, apakah sistem blok ini langsung diterapkan di 2 kelas itu, yang kelas 11 nanti? Kelas 10 sama 11 gitu ya maksudnya ya. Ya, gini, sistem pembelajaran blok ini kan baru kita mulai dari bulan Januari kemarin gitu ya. Sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Nanti kami akan tinjau, dan memang kalau saat ini yang paling efektif full di sekolah itu kelas 11 gitu kan. Kalau kelas 12 kan nanti dia bulan 7 PKL nih. Januari baru kembali, Januari 2026. Nah, jadi dari 2026 sampai sekitar bulan April belajarnya cuma sampai situ. Itu pun nanti dipotong dengan adanya ujian kompetensi, ujian sekolah, dan seterusnya. Ini makanya kenapa di kelas 11 dulu. Nanti kami akan tinjau apakah sangat memungkinkan untuk kelas 10. Karena kelas 10 di situ untuk ya anggap aja yang mata pelajaran produktif ada namanya DPK. Ya, DPK. DPK itu kan masih pengenalan dasar-dasar gitu. Tapi perlu juga masuk ke lab untuk mempelajari meskipun dasar. Dan memang sangat memungkinkan sistem pembelajaran blok itu bisa diterapkan. Nanti akan kami tinjau lagi gitu. Guys, kalian ada yang salfok nggak sih? Unopi nih. Ternyata Ibu sambil live dong. Ya. Permisi. Ini. Ya, boleh nih. Ibu sambil ngerekam. Rekam, ya, saya rekam. Dan lagi-lagi momen ini tidak akan terulang gitu ya. Jadi kenangan ya. Jadi kenangan yang terindah begitu. Ya. Ngomong-ngomong soal ujian nih, Bu. Nah, kami ini yang kelas 11, nanti kelas 12 itu kira-kira katanya bakal ada ujian nasional ya, Bu? Oh iya. Kalau bahasanya itu bahasa menakutkannya itu ujian nasional gitu ya. Karena dulu sudah pernah dan menjadi momok gitu ya, takut gitu ya. Terus akhirnya pada sekitar 5 tahun terakhir ini ujian nasional ditiadakan gitu kan. Kalau dari pemerintahan yang sekarang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen gitu ya, beliau menginformasikan bahwa sebenarnya bukan ujian nasional, namanya apa ya, tes kompetensi akademik. Oh, TKA. Banyak nih di sosmed. Nah, itu kan Bu, katanya TKA yang SMA ini kan bulan November. Betul. Terus kami yang SMK nih kayak mana nih? Ya, kalau sebenarnya kan sudah mulai dari sekarang kami itu memikirkan strateginya seperti apa gitu ya. Yang pasti nanti ketika ada perubahan terus dan wajib dilakukan, tentu kami melakukan upaya komunikasi dengan perusahaan-perusahaan. Dan kita juga yang kita tahu kan cuma bulan November. Berapa harinya enggak tahu, sekitar tanggal berapanya enggak tahu gitu kan. Jadi sambil menunggu informasi itu, maka strategi yang tengah kami siapkan bahwa akan melakukan komunikasi kembali dengan industri, apakah pelaksanaan TKA-nya di sekolah atau secara online atau bagaimana. Kita masih melihat-lihat lagi ke depan gitu. Yang pasti jangan khawatir gitu ya. Ya. Panik nih Bu, panik. Jadi kan sebenarnya TKA itu kan harapannya itu digunakan untuk ketika nanti kalian lulus kelas 3 itu dijadikan dasar untuk masuk perguruan tinggi. Jadi itu pilihan. Kalau misalnya dari sekarang ada yang hanya pilih bekerja, nggak ikut TKA juga nggak masalah. Oh, jadi bisa ikut bisa enggak? Ya, gitu. Cuman kalau dalam pikiran saya, bagus ikut semua. Siapa tahu nanti ketika lulus, aku mau kerja dulu gitu kan. Nanti ketika 1 tahun, 2 tahun, kayaknya aku harus kuliah nih. Itu kan sudah ada TKA tuh. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir guys. Oke, itu sudah ada sedikit bocoran ya. Iya, bocoran. Bocoran dari kita. Jadi kalian yang kelas 11 sekarang jangan panik.
ya usaha aja lah ya, Ya, mungkin persiapkan diri belajar gitu. Ya. Nah, sudah berbincang-bincang nih. Kami ini pengen tahu nih, Bu. Apa tuh? eh, kesan dan pesan Ibu sama OSIS SMK Negeri 1 Tarakan. Ya, kesan. Pertama saya melihat OSIS gitu ya. Sangat baik. OSIS itu sangat baik gitu ya. Sangat baiknya kenapa? Apa ya? Kompak gitu saya lihat gitu ya. Kompak. Kemudian meskipun kegiatannya itu yang saya lihat mungkin ada program kerja gitu ya. Ya mungkin karena saya datangnya di tengah gitu. Jadi saya mungkin menyaksikan yang kegiatan terakhir yang separuhnya gitu kan. Tapi menurut saya kegiatan-kegiatannya sudah sangat baik. Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana nanti ke depannya OSIS bisa bersinergi dengan adanya teknologi-teknologi. Misalnya pemanfaatan AI, digitalisasi gitu ya. Dan saya minta bagaimana ya OSIS itu lebih menggaung gitu ya. Tidak hanya di Tarakan, tapi juga menggaung di medsos. Jadi orang tuh OSIS SMK Negeri 1 Tarakan tuh kegiatannya ini dan menginspirasi orang-orang gitu kan. Dan kita juga kalau misalnya perlu membutuhkan ide, jangan pernah sungkan atau jangan pernah malu untuk mempantengi di Instagram atau di medsos yang lain kegiatan-kegiatan OSIS itu apa. Saya lihat di Instagram itu kan ada yang Instagram khusus OSIS itu ya. Gitu kan. Oh, ini kayaknya bagus nih. Jadi kadang-kadang itu kalau saya ingat saya tag ke OSIS itu kegiatannya itu gitu kan. Gitu. Makanya kalau bisa sih nanti di tim kalian tuh lebih saya mau bilang saya gitu ya. Jadi saya itu kalau mau update lah istilahnya, saya akan melihat medsos mana yang cocok. Saya selalu buka. Makanya ada Instagram meskipun punyanya anak muda ataupun organisasi apa, saya berusaha mengikuti itu. Mana yang bisa diserap dan disesuaikan dengan sekolah kita gitu ya. Tidak semua ide-ide yang dari luar sekolah lain itu cocok dengan sekolah kita gitu kan. Maka yang bisa memilih tepatnya ya anak-anak OSIS itu gitu. Jadi banyak-banyak cari inspirasi aja gitu. Saran. Kalau boleh tahu Bu, saran apa biar kami tuh bisa memuaskan lagi di OSIS gitu? Ya, jadi kalau namanya memuaskan antara A dan B dan banyak orang itu kan tidak bisa gitu ya memenuhi ekspektasi orang lain. Yang pasti yang paling pertama ketika kalian dipilih terus aktif gitu ya, anggaplah kalian nih ini ada sekolah, kalian nih perantara gitu ya, perantara antara manajemen sekolah dengan siswa, menjembatani gitu kan. Dari siswa ini kan banyak keinginan nih, kayaknya kurang ini Bu, bagusnya kayak begini. Nah, tugas kalian adalah menyerap inspirasi ide-ide mereka. Nah, yang memilih adalah kalian, yang menentukan ini cocok untuk sekolah. Maka sampaikanlah ke tim manajemen, dan saya selalu mengatakan jangan pernah ragu untuk masuk ke ruangan saya. Sampaikan saja apa yang kalian inginkan gitu ya. Dan kita akan bahas ini apakah maksudnya cocok atau bersesuaian gitu. Dan nanti kan ujung-ujungnya anggaran gitu kan, pasti gitu kan, pasti anggaran. Jadi kalian harus menyerap inspirasi, terus memilih, kemudian dikomunikasikan gitu, supaya program-programnya itu namanya istilahnya pakem gitu ya. Apa yang diprogramkan tuh mantap sekali gitu ya, mantap sekali untuk dilaksanakan. Dan mudah-mudahan teman-teman kalian tuh puas dengan program-program yang kalian canangkan gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, perasaan Ibu setelah diundang ke podcast SOS gitu. Apa gitu? Ya, jadi saya ini merasa juga ya, mau dibilang artis gitu ya, mau dibilang mau dibilang apa gitu ya. Jadi ketika podcast ini pindah ke perpustakaan gitu kan, kemarin kan sama-sama dengan Mas Amir dan Pak Wandi gitu kan, supaya
bagaimana podcast ini memang letaknya di perpustakaan gitu ya. Justru saya memang pertama mau jadi narasumbernya ceritanya gitu ya. Ceritanya gitu kan. Cuman karena ya sibuk, dibilang sibuk gitu ya. Sok sibuk gitu ceritanya gitu kan, sampai berapa kali kita berjanjian gitu ya. 3 kali. 3 kali. 3 kali kita janjian, ternyata ya apa ya, ada yang jadwal tiba-tiba mendadak begitu kan, memang harus dilakukan cepat begitu. Jadi saya senang sekali menjadi narasumber. Mudah-mudahan kalian semua terinspirasi gitu ya. Meskipun saya sudah berumur, tapi saya tetap bersemangat gitu, mencari informasi terbaru dan melakukan yang terbaik. Sebenarnya ada satu lagi sih Bu, itu kan yang kami dulu PPDB itu kami cuma ada tes wawancara, tapi tahun ini ada tes bakat minat, itu tuh gimana Bu? Ya, saat ini oleh pemerintah pusat memang menginstruksikan sebelum siswa masuk ke jenjang SMA atau SMK, sekarang namanya bukan PPDB ya, SPMB. SPMB itu sistem penerimaan murid baru gitu ya. Jadi memang dicanangkan dari pusat bahwa harus dilakukan tes minat dan bakat agar mungkin mau dibilang terlambat ya daripada enggak sama sekali gitu ya, tapi harus tetap dilakukan agar ketika memilih jurusan itu memang sesuai dengan bakat dan minatnya, apa istilahnya, sesuai passionnya, istilah kerennya gitu kan. Dan memang sebenarnya tes minat dan bakat tuh sebenarnya harus dilakukan dari SD SMP gitu, supaya semakin lama makin mengerucut keinginan minat bakatnya itu ditemukan, bukan keinginan mamanya atau bapaknya atau kakaknya, tapi memang keinginan dari diri sendiri. Makanya itu sangat perlu. Buat yang mau masuk SMK 1 boleh banget, yang sudah lihat video konten yang kita buat tunggu konten selanjutnya ya teman-teman. Oke. Itu ada bocoran dari langsung nih dari kepala SMK-nya. Ya, betul. Nah Bu, yang terakhir nih, kesan, pesan, atau misalnya ada saran buat podcast SOS ini? Ya, untuk podcast SOS ya, SOS itu apa tuh? Side of SMK Negeri 1. Maksudnya ini sisi dari SMK Negeri 1 gitu ya. Oke. Jadi podcast ini merupakan sarana terbaik untuk satu, melatih diri kita bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan akan disaksikan orang lain, diharapkan bisa menginspirasi orang lain begitu. Harapan saya podcast ini nanti lebih mentereng lagi ya, memang ada ruang khusus yang kedap suara, kemudian dingin, kemudian narasumbernya semakin apa ya, banyak, khususnya memang yang harus kita gaungkan adalah siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 1 Tarakan, baik dari potensi akademiknya, prestasi akademik atau non akademik. Maka pesan saya kepada semuanya, anak-anak mumpung masih sekolah, nikmati semuanya. Ini tidak akan pernah terulang gitu ya. Jika nanti dalam perjalanan ada pasang, ada surut, ada loyo, kewajiban kalian adalah jalan terus maju, meskipun lambat, jalan maju terus begitu, nanti sampai di titiknya. Oke guys, jadi kita nih kan sudah berbincang-bincang nih sama Bu Novi. Kayaknya sudah lama nggak sih? Nggak tahu berapa menit sudah ini. Ini di sini 28 menit. Di video sudah hampir setengah jam ya guys. Oke. Kalau misalnya kalian penasaran nih sama IG-nya Bu Novi, nanti tim editing munculin di sini. Nanti dapat follower banyak lagi. Semoga kata-kata dari Bu Novi bisa memotivasi kalian semua guys. Ingat masa-masa SMA itu masa yang paling indah. Betul sekali. Kita SMK BTW. Oh iya, kita SMK. Masa-masa SMK ralat. Betul. Oke, cukup sekian episode ketiga kali ini. Jangan lupa follow IG OSIS, IG SOS dong. Iya, tapi kalau mau follow IG OSIS juga nggak apa-apa. Boleh nanti banget. diterterakan ya guys. Terus YouTube OSIS, dan dengerin segala podcast yang bakalan ditayangkan di Spotify. Siapa tahu misalnya kalian ini lagi gabut banget,
mungkin Spotify SOS nih bisa menemani kalian. Iya, sambil makan juga bisa kok guys dengerin ya kan. Oke. Bye-bye. Sampai jumpa di Episode berikutnya. Ya, yang pastinya nggak kalah menarik. Bye-bye. Dadah, Ya. guys. Ya, terima kasih. Dari Ibu Novi, makasih Bu. Terima kasih. Sukses semuanya. Ya Bu, amin.